Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini semoga kita dalam keadaan sehat, sukacita. Kita terima berkat dari Tuhan melalui renungan pagi ini. Sebelumnya kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami, menyempurnakan segala kebutuhan kami. Pagi ini kami mau melanjutkan segala aktivitas pekerjaan kami, dan sebelumnya Tuhan, kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, bukalah hati kami, berikan kami roh pengertian, sehingga kami Tuhan mampukan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan, ampuni kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Renungan kita pagi ini Jumat 9 Desember 2022 tertulis di Yesaya 60 ayat 3. Demikian firman-Nya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Jadi dapotonon niaka bangso parbeguma panodang-Mu dohot akaraja madapoton sinodang naung bicar diho. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah saudara melihat mercusuar yang asli? Seandainya ada seseorang yang terjebak di laut saat angin menderu dan ombak bergolak dan kegelapan lebih pekat dari hitam, maka kehadiran mercusuar bisa berarti menunjukkan perbedaan antara hidup dan mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam Yesaya 60 di renungan kita pagi ini, Nabi Yesaya menggambarkan sebuah penglihatan yang menggambarkan mercusuar. Bangsa-bangsa dan raja-raja datang berduyun-duyun menemui terang Tuhan itu, sekaligus menyaksikan bagaimana umat Tuhan mencerminkan hidupnya dalam terang Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, ternyata yang datang bukan hanya bangsa-bangsa dan raja-raja, tetapi juga keluarga mereka yang masih tinggal dalam pembuangan di Babel. Kedatangan mereka menjadi sumber rezeki dan berkat. Itulah cara Tuhan mengangkat Israel dari kehancurannya, secara khusus setelah mengalami pembuangan di Babel. Tahap demi tahap mereka dikembalikan ke Yerusalem untuk mengalami pemeliharaan Tuhan secara baru. Tanda awal pemeliharaan Tuhan itu ditunjukkan dengan kehadiran Tuhan dalam terangnya sendiri atas umatnya. Israel dan ibu kotanya Yerusalem memiliki masa lalu yang kaya akan sejarah dan masa depan yang penuh harapan. Israel adalah bejana pilihan Tuhan yang melaluinya Dia ingin memberkati semua bangsa di dunia. Kehendak Tuhan adalah melalui hubungan yang Dia miliki dengan umat Israel, bangsa-bangsa lain akan melihat kesetiaannya dan ingin mendekat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tetapi umat Israel terus-menerus menyimpang dari Tuhan, menolak kasih dan perintahnya. Jadi Allah memilih untuk mengutus anaknya yang tunggal ke dunia agar dunia dapat diselamatkan dan dipulihkan. Marilah kita simak yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 4-5 tentang kedatangan Yesus. Dikatakan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan kemudian
Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, "Akulah jalan terang dunia. Siapa saja yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Melalui Yesus, terang datang dan menyentuh dunia yang lelah, hancur, dan sangat membutuhkan juru selamat. Semua itu dimulai di Israel. Garis keturunan Yesus berakar dari Israel dan kekristenan muncul dari Yerusalem. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tuhan masih memiliki rencana untuk Yerusalem. Rencana yang masih dalam proses untuk digenapi. Tetapi meskipun Yerusalem memainkan peran penting dalam rencana Tuhan, fokusnya selalu ditujukan pada Yesus Kristus dan kuasanya. Tuhan adalah pribadi yang menyinari umatnya. Tuhanlah yang menerangi kegelapan. Maka jika Dia sudah melakukannya sebelumnya, maka Dia akan melakukannya lagi. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, yang dituliskan oleh Yesaya ini masih dalam proses untuk digenapi. Meskipun hanya Tuhan yang mengetahui akhir sebelum permulaannya, adalah penting untuk mengetahui bagaimana Israel di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa depan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kehidupan kita yang gelap karena dosa-dosa kita, kini kehidupan kita penuh pengharapan lewat terangnya yang ajaib, yakni keselamatan yang telah dikerjakannya di kayu salib. Tetaplah jadi terang dunia dimanapun kita berada. Hiduplah seperti anak-anak Kristus dalam terangnya, bukan anak-anak gelap. Kita juga dipanggil untuk bersinar dari dalam diri kita ini, untuk keluar menerangi kegelapan. Biarlah terang kita bercahaya agar semua orang dapat melihat. Biarlah kemuliaan Tuhan terpancar dari diri kita sambil menantikan seluruh dunia dilingkupi terangnya yang mulia. Saudara-saudara yang terkasih, memantulkan terang Tuhan mengandung arti bahwa kita mencerminkan kehidupan sebagai orang-orang yang dikuasai roh Tuhan, bukan sebagai orang-orang yang hidup dan tetap tinggal dalam kejahatannya. Pada saat yang sama, kita harus memancarkan terang atau kehadiran Tuhan tersebut agar terlihat oleh dunia di sekitar kita. Bapak Ibu saudara-saudara, memancarkan terang Tuhan itulah kiasan untuk misi Kristiani yang sesungguhnya. Tujuannya agar dunia mengenal dan melihat terang Tuhan itu sendiri. Gereja yang hidup dalam misi Tuhan harus menjadikan dirinya sebagai terang Tuhan dalam keseluruhan aspek hidupnya. Misi gereja bukan sekedar dokumen keputusan yang disertai penjelasan-penjelasannya, melainkan diwujudkan dalam setiap perilaku kita terhadap sesama. Bagaimana orang lain akan mengakui bahwa kita umat Tuhan kalau terang Tuhan tidak bercahaya dari diri kita? Bagaimana masyarakat dan para pemimpin serta kaum keluarga kita dapat datang kepada Tuhan kalau kita tidak mencerminkan kehadiran Tuhan dalam diri kita? Kata-kata, cara hidup, dan perilaku kita harus mencerminkan kehadiran Tuhan. Terang Tuhan jangan disembunyikan. Jangan ditaruh di bawah gantang atau di bawah kolong, melainkan mari bersinarlah dan biarlah dilihat semua orang. Karena itu mari kita tunjukkan kasih, kebaikan, perbuatan baik sebagai pancaran terang Allah yang telah kita terima, dan mari kita salurkan bagi sesama kita. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Salam sehat.